Seperti yang kita tahu, Inggris Raya atau yang juga dikenal dengan Britania Raya adalah salah satu imperium dengan kekuasaan terbesar di dunia selama era kolonial. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa wilayah kekuasaan negara ini tersebar di hampir semua bagian dunia. Setelah era kolonial berakhir pun, Inggris masih mempunyai beberapa wilayah yang tersebar di luar Eropa yang dikenal sebagai wilayah seberang Laut Inggris. Salah satunya adalah wilayah Samudra Hindia Britania. Lalu, di manakah wilayah tersebut berada? Wilayah Samudra Hindia Britania atau British Indian Ocean Territory atau disingkat BIOT adalah wilayah luar negeri Britania Raya yang terletak di Samudra Hindia. Secara geografis, wilayah ini terletak di selatan Kepulauan Maladewa dan berada di sekitar pertengahan antara Tanzania dan Indonesia. Wilayah Samudra Hindia Britania sendiri mencakup area lautan seluas 640.000 km persegi, namun dengan total luas daratan hanya sekitar 60 km persegi, yang terdiri dari 7 karang atol di Kepulauan Chagos dengan sekitar 56 buah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia. Semua pulau di wilayah kepulauan ini terbentuk dari karang dataran rendah dengan tipikal ketinggian maksimum 1 hingga 2 meter di atas permukaan laut. Sebagai salah satu wilayah Inggris, pengelolaan wilayah Samudra Hindia Britania atau BIOT secara konstitusional berbeda dan terpisah dari Inggris dengan undang-undang dan administrasinya sendiri. Pengaturan konstitusional untuk BIOT diatur dalam British Indian Ocean Territory Order 2004 dan instrumen terkait. Wilayah ini dikelola dari London oleh seorang komisaris yang ditunjuk oleh Raja Inggris yang dibantu oleh seorang wakil komisaris dan administrator. Perintah tahun 2004 memberikan wewenang kepada komisaris untuk membuat undang-undang demi perdamaian, ketertiban, dan tata kelola BIOT yang baik. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di Inggris dan wilayah seberang lautnya, serta beberapa laut terbersih dan sistem terumbu karang tersehat di dunia yang dilindungi oleh kawasan konservasi laut dan larangan tangkap terbesar di Samudra Hindia. BIOT mewakili observatorium laut yang hampir tidak tersentuh, yang menyediakan tempat bagi para peneliti di seluruh dunia untuk melakukan penelitian ilmiah yang tiada duanya. Kawasan ini juga menjadi tempat uji coba teknik pengelolaan lingkungan yang baru yang mempunyai arti penting bagi kawasan lindung lainnya di seluruh dunia. Wilayah Samudra Hindia Britania memiliki beberapa habitat terestrial yang unik. Tempat ini juga merupakan rumah bagi antropoda terbesar di dunia, yaitu kepiting kelapa, yang lebarnya bisa mencapai hingga 1 meter dengan kepadatan populasi hewan tersebut di Pulau Diego Garcia, termasuk yang tertinggi secara global. Keanekaragaman hayatinya yang kaya dan lingkungannya yang hampir murni di wilayah Samudra Hindia Britania telah menjadikannya sebagai lokasi yang unik untuk studi ilmiah. Ekspedisi ilmiah dari berbagai disiplin ilmu dan beroperasi baik di lingkungan darat maupun laut telah mengunjungi wilayah ini. Ekspedisi ini telah berkontribusi terhadap pengembangan BIOT sebagai observatorium ekosistem yang tidak terganggu. Pulau Diego Garcia merupakan pulau terbesar di pulau utama dan pulau terbesar di wilayah tersebut dengan luas daratan mencapai 27 km persegi. Pulau ini adalah satu-satunya pulau berpenghuni di wilayah tersebut dengan populasi sekitar 3.000 jiwa yang terdiri dari para personil militer Inggris dan Amerika Serikat serta personil kontraktor terkait. Pulau Diego Garcia sendiri merupakan fasilitas militer yang terlarang bagi siapapun yang tidak menjalankan tugas resmi.
Mengutip saran perjalanan British Indian Ocean Territory melalui kantor luar negeri Inggris, wilayah British Indian Ocean Territory bukanlah tujuan wisata. Akses dibatasi dan diperlukan izin terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan ke wilayah ini. Tidak ada penerbangan komersial dan izin hanya dikeluarkan ke kapal pesiar di jalur yang aman. Akses ke Diego Garcia hanya diizinkan bagi mereka yang memiliki koneksi ke fasilitas militer. Kehadiran Amerika Serikat di Pulau Diego Garcia sendiri diatur oleh serangkaian perjanjian yang disebut Exchange of Notes. Dari sini, perjanjian menyeluruh menetapkan bahwa seluruh wilayah harus disediakan untuk tujuan pertahanan Inggris dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Kepulauan Chagos telah menjadi rumah bagi orang-orang Chagos sejak tahun 1700-an yang dibawa sebagai pekerja oleh orang Prancis dari Afrika dan India. Hingga akhirnya Inggris mengusir mereka dari kepulauan tersebut atas permintaan Amerika Serikat antara tahun 1967 dan tahun 1973. Untuk mengizinkan Amerika Serikat membangun fasilitas dukungan Angkatan Laut Diego Garcia, sebuah pangkalan militer di Diego Garcia, di atas tanah yang disewa dari militer Inggris di wilayah Britania di Samudra Hindia. Sejak tahun 1971, hanya atol Diego Garcia yang dihuni dan hanya oleh pegawai militer Amerika, termasuk personil kontrak sipil Amerika. Sejak diusir, warga Chagos, seperti warga lainnya yang tidak diizinkan oleh pemerintah Inggris atau Amerika Serikat, telah dilarang memasuki pulau-pulau tersebut. Pulau-pulau di Samudra Hindia ini pertama kali ditemukan oleh penjelajah Portugis, yaitu Pedro Mascarenhas pada tahun 1512. Pulau tersebut kemudian pertama kali dinamai Dom Garcia untuk menghormati bangsawan pelindungnya, yaitu Dom Garcia de Noronha. Tidak ada bukti nyata adanya kontak manusia dengan BIOT sebelum kedatangan orang Eropa. Namun, menurut tradisi lisan Maladewa Selatan, pedagang dan nelayan kadang-kadang tersesat di laut dan terdampar di salah satu pulau di Chagos. Meski demikian, pulau tersebut tidak memiliki penghuni tetap. Pulau-pulau tersebut yang tidak berpenghuni ketika ditemukan oleh penjelajah Portugis pada abad ke-16 terletak di jalur perdagangan internasional dan menjadi fokus persaingan klaim negara-negara Eropa. Pada akhir abad ke-18, Prancis berhasil menguasai kepulauan Chagos dan Seychelles dan menjadikannya sebagai wilayah ketergantungan Mauritius. Selanjutnya, perkebunan kelapa didirikan di wilayah tersebut untuk memproduksi kopra dan mendatangkan para budak dari Afrika dan pekerja kontrak dari India untuk bekerja di perkebunan. Pada tahun 1810, Mauritius direbut oleh Inggris dan Prancis kemudian menyerahkan wilayah tersebut berdasarkan Perjanjian Paris pada tahun 1814. Pada tahun 1903, Kepulauan Chagos secara administratif dipisahkan dari Seychelles dan kemudian dikelola sebagai bagian dari koloni kerajaan Inggris di Mauritius. Pada tahun 1965, pemerintah Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius dan Kepulauan Aldabra, Farquhar, dan Destros dari Seychelles untuk membentuk wilayah Britania di Samudra Hindia atau BIOT. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pembangunan fasilitas militer demi keuntungan bersama antara Inggris dan Amerika Serikat. Pulau-pulau tersebut secara resmi ditetapkan sebagai wilayah luar negeri Britania Raya pada tanggal 8 November tahun 1965. Tindakan Inggris yang memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius sebenarnya mendapatkan sejumlah halangan. Beberapa minggu setelah keputusan untuk melepaskan Kepulauan Chagos dari Mauritius,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi 2066 pada tanggal 16 Desember tahun 1965 yang menyatakan bahwa pelepasan sebagian wilayah kolonial Mauritius ini bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional seperti yang dicatat sebelumnya dalam perjanjian tersebut. Deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat jajahan dilakukan pada tanggal 14 Desember tahun 1960. Hal ini menyatakan bahwa setiap upaya yang ditujukan untuk mengganggu sebagian atau seluruh kesatuan nasional dan keutuhan wilayah suatu negara tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB. Pada tanggal 23 Juni tahun 1976, Kepulauan Aldabra, Farquhar, dan Desros dikembalikan lagi ke Seychelles yang merdeka sebagai republik pada tanggal 29 Juni tahun 1976. Pulau-pulau tersebut sekarang menjadi bagian dari distrik pulau terluar di Seychelles. Sementara Mauritius menjadi wilayah persemakmuran yang merdeka pada bulan Maret tahun 1968 dan kemudian menjadi republik juga di dalam persemakmuran pada bulan Maret tahun 1992. Inggris menolak menyerahkan pulau-pulau tersebut ke Mauritius dan pulau-pulau tersebut secara de facto tetap berada di bawah kendali Inggris hingga hari ini. Permintaan berulang kali oleh warga Chagos untuk kembali atau bahkan sekedar berkunjung telah ditolak oleh pemerintah Inggris dan Amerika. Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini, warga Chagos yang diasingkan masih berusaha untuk kembali, namun pemerintah Inggris telah berulang kali menolak hak mereka untuk kembali, meskipun ada seruan dari banyak organisasi hak asasi manusia untuk membiarkan mereka kembali. Hingga saat ini, wilayah pulau-pulau tersebut tetap terlarang bagi warga Chagos, wisatawan, dan media. Terkait dengan masalah tersebut, pada tahun 2017, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut adalah milik Mauritius. Selanjutnya, karena Inggris yang terus menolak untuk menyerahkan pulau-pulau tersebut, Mahkamah Internasional memutuskan pada tahun 2019 bahwa dekolonisasi Mauritius masih belum selesai secara sah dan merekomendasikan agar Inggris mengakhiri pemerintahannya di Kepulauan Chagos sesegera mungkin, yang akan membuka jalan bagi kembalinya pulau-pulau tersebut ke Mauritius. Namun, karena keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat penasehatan, keputusan ini tidak mengikat meskipun keputusan tersebut mempunyai pengaruh internasional. Sementara itu, para pejabat Inggris membela kedaulatan Inggris atas pulau-pulau tersebut dan berpendapat bahwa masalah tersebut adalah perselisihan bilateral antara Mauritius dan Inggris yang tidak membutuhkan intervensi internasional. Itulah sedikit informasi tentang salah satu wilayah seberang laut dari negara Inggris yang terletak di Samudra Hindia. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.